Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan bagaimana sosok dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bagaimana bentuk fisik beliau. Kita telah sebutkan bahwa beliau adalah seorang yang kurus tinggi, ya, karena saking kurusnya sampai sarung beliau tidak terikat dengan baik, selalu melorot. Demikian juga beliau memiliki karakter yang sensitif, ya, artinya mudah menangis. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan keberatan karena beliau selalu menangis. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa di masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikenal memiliki akhlak yang mulia, karakter yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar dan juga tidak pernah sujud kepada berhala. Dan juga beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang paling paham terhadap nasab bangsa Arab. Ini terakhir pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan coba ungkap, ya, beberapa gelar yang disematkan pada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini memiliki beberapa gelar, Bapak dan Ibu, ya, yang menunjukkan ketinggian beliau, kemuliaan beliau. Kita akan bahas mulai dari gelar beliau Abu Bakar. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa Abu Bakar ini bukan nama asli beliau. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman. Kenapa beliau disebut Abu Bakar? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antara pendapat tersebut, ya, disebutkan oleh Syekh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi dalam kitab beliau Al-Khalifatul Awwal. Beliau menyebutkan bahwa Abu Bakar, ya, kata Bakar ini artinya unta muda. Al-Bakar, ya, artinya adalah unta muda. Jamaknya adalah Bakarah dan Al-Abkur. Nah, dahulu bangsa Arab sering menggunakan lafaz Bakar, ya, untuk menyebutkan seorang yang memiliki posisi di tengah-tengah kaumnya. Pemimpin kaumnya itu disebut sebagai Bakar. Jadi Abu Bakar ini maksudnya adalah pemuka kaumnya. Nah, ini julukan terhadap sosok Abu Bakar atau Abdullah bin Utsman. Ya, dia dipanggil Abu Bakar karena dia adalah pemuka kaumnya. Sebagian ulama menyebutkan kenapa beliau radhiyallahu taala anhu dipanggil sebagai Abu Bakar ini dari kata at-tabkir. At-tabkir, barakallahu fikum, artinya adalah bersegera. Ya, artinya adalah bersegera. Nah, kenapa Abu Bakar disebut Abu Bakar? Karena beliau bersegera untuk masuk ke dalam Islam, bersegera untuk menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, sebutan Abu Bakar ini
mulai dikenal pada sosok beliau setelah beliau masuk Islam. Abu Bakar dari kata at-tabkir yang artinya orang yang bersegera untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini gelaran beliau Abu Bakar. Kemudian yang kedua, di antara gelarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau dikenal dengan gelar Al-Atiq. Al-Atiq. Ya, ada dua versi penyebutan mengapa beliau dipanggil Al-Atiq. Versi yang pertama menyebutkan bahwa Al-Atiq ini yang memberikan julukannya adalah ibu beliau. Jadi ibunya Abu Bakar ini selalu kehilangan anak. Setiap kali ada anaknya yang meninggal, ya, setiap kali melahirkan anaknya meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar ini termasuk yang selamat. Oleh karena itu dia disebut sebagai Al-Atiq. Al-Atiq artinya orang yang dibebaskan. Ya, artinya dia tidak seperti saudara-saudaranya yang meninggal, tapi dia bertahan hidup, maka dipanggil sebagai Al-Atiq. Nah, ini versi yang pertama. Versi yang kedua mengatakan bahwa yang memberi gelar Al-Atiq ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti Al-Atiq yang dibebaskan, apa maksud yang dibebaskan? Ini dibebaskan dari azab api neraka. Jadi ini jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini dibebaskan dari api neraka. Ya, hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Anna Abu Bakar dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Abu Bakar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bercerita adalah putri beliau, Aisyah. Abu Bakar menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta atiqullahi minan nar." Ya. Engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Anta atiqullah. Engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Fayauma idzin summiya atiqan. Maka sejak itu Abu Bakar dijuluki sebagai Atiq, yaitu orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, dari dua versi ini sebenarnya bisa kita jamak, bisa kita kumpulkan. Ya, bisa jadi beliau ya waktu sebelum masuk Islam memang sudah bergelar Atiq. Kenapa? Termasuk bayi ibunya yang selamat. Nah, ketika dia sudah dewasa, Abu Bakar sudah dewasa dan masuk Islam, dia diberi gelar Atiq lagi. Oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bermakna orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini julukan yang kedua, laqab yang kedua pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Al-Atiq. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini mungkin kebanyakan kita sudah tahu. Ya, As-Siddiq artinya orang yang membenarkan. Kenapa beliau radhiyallahu anhu disebutkan diberi julukan As-Siddiq? Karena dia ya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar sudah membenarkan beliau. Terutama ketika peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengisahkan tentang perjalanan beliau, ini menjadi olok-olokan orang-orang Quraisy. Ya, bagaimana mungkin di zaman itu ya bisa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis hanya dalam satu malam saja, kemudian langsung kembali ke Makkah. Kalau zaman sekarang mungkin nggak? Mungkin. Ya, satu malam bisa ya dari Makkah ke Masjidil Haram kalau diizinkan oleh Israel ya, ya.
Karena Masjidil Haram itu termasuk kawasan yang dijajah oleh Israel. Kalau mau masuk Masjidil Haram harus melewati penjagaan orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan ya Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Nah, Nabi SAW ketika itu menjadi bahan olok-olokan. Kenapa? Karena mengkhabarkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada masa itu. Nah, kita kalau membaca suatu hal mukjizat ya, suatu hal yang mungkin tidak masuk ke rasio kita dari sebuah dalil yang sahih, itu jangan kita tolak. Karena bisa jadi, karena mungkin ya bisa jadi ketika di masa kita ini hal yang demikian tidak mungkin, tapi di masa yang akan datang mungkin. Orang-orang Quraisy dahulu mereka mendustakan Nabi SAW bisa melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sehari semalam. Tapi sekarang itu mungkin. Ya, jadi jangan kemudian rasio kita ini kita pakai untuk memahami mukjizat. Semuanya itu mungkin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dulu ada orang yang meragukan kesahihan hadis yang berbicara tentang lalat. Pernah nggak saya cerita? Hadis kan Nabi SAW itu kan memerintahkan kalau idza waqa'ad dzubab ya fi syirabi ahadikum falyaghmishu thumma liyunzi'ahu fa inna fi ihda janahihi da wa ukharu dawa. Apabila terjatuh lalat di minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah, baru kemudian dia buang, karena di sebagian sayap lalat tersebut ada penyakit dan di sebagian lainnya ada penawarnya. Nah, kita jangan kemudian menolak hadis ini, kemudian mengatakan jorok ini ya, jorok. Ya, ternyata begitu teknologi berkembang diteliti, ya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini benar. Lalat ketika dia jatuh ke minuman, dia akan mengeluarkan bakteri atau bakteri yang bisa memudaratkan kita. Namun ketika ditekan tubuh lalat itu, maka tekanan ini akan menyebabkan keluarnya zat lain dari tubuh lalat yang menyebabkan ya minuman itu menjadi netral, bakterinya mati. Makanya kalau panjenengan sempat mengikuti beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ada di Jawa Timur sekelompok siswa yang mendapatkan medali perak Olimpiade Biologi karena mereka berhasil mengekstrak obat sakit perut dari lalat. Jadi mereka mengatakan lalat itu di tempat-tempat yang kotor tapi kok tidak pernah sakit perut katanya. Makanya kemudian diekstrak, ternyata ada zat dari lalat itu yang bisa menyembuhkan sakit perut. Wallahu alam ya dari sisi kehalalannya ya, karena lalat ini termasuk hewan yang jorok ya. Tapi Nabi SAW mengatakan seperti itu. Nah, kita jangan kemudian tidak membenarkan, kemudian sampai mengatakan saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Naudzubillah. Ya, harus meyakini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq walaupun belum ada teknologinya, beliau membenarkan yang dikhabarkan tentang Rasulullah SAW. Maka ketika orang-orang Quraisy ya mencoba mengolok-olok Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau akan membenarkan sahabatmu ini? Ya, dia mengatakan bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian pagi ini dia sudah kembali ke kota Makkah. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, kalau dia mengatakan sesuatu yang lebih daripada itu, ya la usaddiquhu, sungguh aku akan membenarkannya. Ya, oleh karena itulah Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat ya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabt. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku kepada kalian. Kemudian apa yang kalian katakan? Kadzabta, engkau berdusta. Ya. Jadi ini beliau menyebutkan tentang kepada orang-orang yang dahulunya tidak menerima dakwah beliau. Ya. Kemudian terjadi perendahan kepada sosok Abu Bakar.
Maka Nabi mengingatkan, dulu ketika aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar shadaqa. Sedangkan Abu Bakar mengatakan dia benar. Jadi Abu Bakar membenarkan Nabi SAW. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Terlebih lagi Abu Bakar ini telah mengorbankan jiwa dan hartanya untukku, kata Rasul SAW. Menunjukkan ketinggian derajatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang ketiga, gelar bagi Abu Bakar Siddiq. Beliau disebut sebagai As-Siddiq karena membenarkan ucapan segala kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa lagi? Yang keempat, gelar bagi Abu Bakar Siddiq adalah As-Sahib. As-Sahib. Apa arti sahib? Sudah kita jelaskan pada ketika kita membahas sahabat, ya. As-sahib artinya orang yang menemani. Kenapa gelar ini diberikan kepada Abu Bakar Siddiq? Ini diberikan kepada Abu Bakar Siddiq karena dia telah menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam Al-Quran gelar ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40, ya, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jika kalian tidak memberikan pertolongan kepada Muhammad, kepada Rasul, maka sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepada beliau, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia, mengusir dia dari Makkah. Kan ketika itu ceritanya Nabi SAW ingin dibunuh oleh mereka, sehingga Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, idhuma fil ghar, ketika itu mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibi, ketika itu dia mengatakan kepada sahibnya. Nabi mengatakan kepada sahibnya. Man huwa sahibu? Siapa sahabatnya? Siapa yang menemani Rasul? Abu Bakar. Apa yang beliau katakan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dipanggil atau diberi julukan As-Sahib. As-Sahib. Ya. Bahkan bukan hanya ini saja, ya, dalam berbagai momen Abu Bakar ini selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sudah tahu, ya, Nabi SAW ini kalau kemana-mana selalu bersama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya, beliau senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara gelar Abu Bakar yang ke berapa ini? Yang keempat berarti, ya. Abu Bakar Al-Atiq, yang kedua, yang ketiga As-Siddiq, yang keempat As-Sahib, yang kelima. Gelar yang kelima bagi Abu Bakar As-Siddiq, beliau digelari sebagai Al-Atqa. Ya, tadi pas salat kita baca surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini bagian-bagian akhir dari surat Al-Lail. Ya. Wa sayujannabuhal atqa. Dan orang-orang yang paling bertakwa ini akan dijauhi dari api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, beliau menyebutkan sebagian ulama tafsir. Jadi Ibnu Katsir itu seorang mufassir, tapi dalam karya beliau menukilkan tafsir Al-Quran dari ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau, ulama-ulama yang lebih dahulu dari beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, banyak di antara para ulama tafsir yang menukilkan ijma',
menukilkan kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan al-atqa dalam ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi wasayujannabuhal atqa, ya, maka al-atqa itu akan dijauhi dari api neraka, maksudnya adalah Abu Bakar. Nah, kemudian kata para ulama, demikian juga orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan Abu Bakar. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dia ingin balas kebaikannya. Artinya dia memberikan hartanya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membalas kebaikan manusia. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kenapa dia berikan hartanya? Ya, dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini karakternya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wala saufa yarda, dan dia pasti nanti akan ridho dengan keputusan Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hal yang sama, jadi dijauhkan dari api neraka dan juga mendapatkan keridhaan nanti, ya, di akhirat, maka ikutilah sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang dia memberi kepada seseorang bukan untuk membalas kebaikan. Jadi nggak nunggu orang itu berbuat baik dulu kepada dia, enggak. Paham Bapak dan Ibu-ibu? Ini karakternya Abu Bakar. Jadi dia bukan memberi kebaikan karena membalas kebaikan orang lain. Ketika dia orang berbuat baik kepada dia, lalu dia berbuat baik, dia membalas, enggak. Jadi inisiatif sendiri. Saya memang berbuat baik karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini ya, gelar bagi Abu Bakar Siddiq, beliau digelari sebagai Al-Awwah. Para ulama menyebutkan makna Al-Awwah artinya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki kelemah lembutan hati, memiliki kasih sayang. Jadi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul darinya kasih sayang. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, dia menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dipanggil atau digelari dengan Al-Awwah karena kelembutan hati dan kasih sayang beliau radhiyallahu taala anhu. Inilah Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa gelar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ada 6 gelar. Pertama Abu Bakar. Kemudian yang kedua Al-Atiq. Kemudian yang ketiga As-Siddiq. Kemudian yang keempat As-Sahib, yang kelima Al-Atqa, yang keenam Al-Awwah. Baik. Nah, sekarang kita akan sebutkan, jadi kita masih membahas keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Beliau memiliki banyak sekali keutamaan. Keutamaan yang pertama, ya, bahwa beliau adalah termasuk, ya, atau beliau adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Ya. Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam sirah beliau, Al-Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa orang yang masuk Islam pertama kali itu ada 4. Jadi kalau Bapak dan Ibu ditanya, ya, siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Ya, setelah Nabi SAW diangkat, ya, diutus oleh Allah, maka jawabannya ada perincian. 4 orang yang pertama kali, ya, masuk Islam. Yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa. Ini beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua dari kalangan wanita. Siapa Bapak dan Ibu? Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga dari kalangan anak-anak. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, kenapa Ali kok bisa menjadi anak-anak yang pertama yang masuk Islam? Karena dahulu Ali ini
ya dititipkan oleh bapaknya Abu Thalib kepada Rasul. Abu Thalib punya beberapa orang anak-anaknya dititipkan untuk diasuh. Maka Ali ketika itu berusia 10 tahun. Dia adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Kemudian yang keempat dari kalangan maula. Maula itu bekas budak. Ya, dari kalangan bekas budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Kenapa Zaid ini bisa menjadi orang yang pertama masuk Islam? Karena dahulu ceritanya Zaid ini adalah anak angkatnya Rasul. Awalnya dia adalah budaknya Khadijah. Jadi Zaid ini budaknya Khadijah. Ya, suatu ketika dia keluarganya dirampok. Kemudian Zaid ini dijual di pasar budak. Kemudian dibeli oleh Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, dihadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian diangkat menjadi anak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Zaid itu di awal-awal Islam dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Sewaktu belum ada larangan untuk anak angkat menisbatkan diri pada bapak angkatnya. Tapi setelah itu dilarang dalam agama, ya, nggak boleh. Anak adopsi itu bin bapaknya, bapak angkatnya itu nggak boleh, ya. Sebagian kaum muslimin ada yang melanggar ketentuan ini. Ya biar dia nggak tahu, ya, kemudian dibinkan kepada bapak angkatnya, ini nggak boleh, ya. Anak itu harus tahu bahwa dia adalah anak angkat. Nggak boleh kemudian disembunyikan nasabnya. Ya, ini sudah dilarang. Memang di awal Islam boleh, Zaid bin Muhammad boleh, tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ditanya tentang orang yang pertama kali masuk Islam, maka laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini keutamaan yang sangat besar, ya. Keutamaan yang sangat besar. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah orang-orang pilihan. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Abu Bakar, beliau adalah orang yang sangat bersemangat untuk mengajak orang masuk Islam. Jadi banyak di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal pengutusan Nabi SAW, ini masuk Islamnya melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di antara 10 sahabat yang masuk ke dalam surga, disebutkan dalam hadis, ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan 10 sahabat yang paling utama yang sudah kita singgung, ya. Al-Asyara al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Ya, ini 5 orang di antara mereka itu masuk Islamnya melalui perantaraan Abu Bakar. Luar biasa. Jadi dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, disebutkan dalam satu rangkaian. Ini 5 orangnya itu masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara beriringan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini adalah sahabat yang paling utama, Bapak dan Ibu. Sahabat yang paling agung, paling besar adalah 10 orang ini. Yang pertama kata beliau, Abu Bakar fil Jannah. Kemudian Umar fil Jannah. Uthman fil Jannah. Wa Ali fil Jannah. Wa Talha fil Jannah. Wa Zubair fil Jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Wa Sa'dun fil Jannah. Wa Sa'idun fil Jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. 10 sahabat. 4 yang pertama ini Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar di surga. Yang mengatakan Rasulullah. Jadi jangan percaya omongannya orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, terutama mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjamin Abu Bakar fil Jannah. Bukan Ali saja. Ya, 10 sahabat disebutkan secara beriringan. Abu Bakar fil Jannah. Abu Bakar di surga. Umar di surga. Uthman di surga. Ali di surga. Lihat di dalam hadis ini nama Uthman didahulukan baru kemudian Ali. Ali fil Jannah.
Wa Talha fil jannah. Kemudian yang kelima Talha bin Ubaidillah. Wa Zubair fil jannah. Az-Zubair bin Awam, dia di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian yang ketujuh Abdurrahman bin Auf di surga. Wa Sa'ad fil jannah. Kemudian Sa'ad di surga. Sa'ad di sini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau di surga. Wa Sa'idun fil jannah. Kemudian Sa'id di surga. Sa'id di sini adalah Sa'id ibn Zaid. Sa'id bin Zaid. Ingat kisah masuk Islamnya Umar, ya. Jadi Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adiknya Umar, Fatimah bintil Khattab. Ketika itu Sa'id dan istrinya Fatimah sedang belajar Al-Quran dari sahabat Al-Khabbab bin Ard. Lalu Umar gedor-gedor pintu. Masih ingat ceritanya? Kemudian dibuka pintunya, Khabbab kemudian bersembunyi. Lalu Umar meminta agar diperlihatkan apa yang baru dibaca. Atau sebelumnya dia menampar adiknya. Nah, suami dari adiknya Umar ini namanya Sa'id bin Zaid. Dan Sa'id bin Zaid ini radhiyallahu anhu, beliau ini juga termasuk sahabat yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Karena bapak beliau Zaid ini pengikut agamanya Nabi Ibrahim. Jadi di zaman sebelum Nabi diutus, di Mekah tuh ada beberapa orang yang memang gak suka nyembah berhala. Ya, dan mereka beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ya, termasuk Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Dan termasuk bapaknya Sa'id bin Zaid. Zaid ini nggak pernah dia menyembah berhala. Kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya, Abu Ubaidah ibn Jarrah ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di antara mereka ini 5 orang. Yang pertama adalah Utsman, kemudian Talha, yang kedua Talha, yang ketiga Az-Zubair, yang keempat Abdurrahman bin Auf, yang kelima Sa'ad ibn Abi Waqqas. 5 orang sahabat ini semua masuk Islam melalui perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa, ya. Orang-orang yang mulia ini ternyata masuk Islamnya melalui perantaraannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka nggak ada pintu yang bisa terbuka untuk mencela Abu Bakar pada hakikatnya. Karena apa? Luar biasa betul kiprahnya Abu Bakar As-Siddiq, terutama di awal-awal Islam. Ya. Demikian juga beliau ditazkiyah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pengorbanan harta dan diri Abu Bakar ini adalah yang terbesar di antara para sahabat yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amannan nas alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakar." Ya. Sesungguhnya orang yang paling banyak berkiprah, amanah artinya yang paling banyak memberikan bantuan kepadaku fi suhbati wa malihi Abu Bakar. Dalam persahabatan dan juga dalam pemberian harta ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti kita akan sampai pada kisah ya, atau sudah pernah kita bahas ketika kita membahas Sirah An-Nabawiyah pada perang Mu'tah. Ya, pada perang Tabuk. Ketika Nabi SAW menghimbau agar para sahabat memberikan harta mereka, ya, menyediakan pembiayaan untuk perang Tabuk. Maka para sahabat berbondong-bondong memberikan harta mereka. Nah, ketika itu, yang mungkin kita masih ingat ya, Umar mengatakan pada hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar dengan memberikan berapa? Separuh dari hartanya. Jadi Umar sudah mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Separuh harta saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Maka kata Umar, saya tidak akan pernah bisa untuk mengunggulimu wahai Abu Bakar. Ya, semua hartanya. Kemudian ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya.
Ini beliau bertawakal kepada Allah dan Rasulnya bahwa Allah pasti akan mencukupi rezeki keluarganya. Maka kemudian kata Nabi SAW, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhaftu Abu Bakar. Kalau saya diperbolehkan untuk mengambil khalil. Khalil ini artinya adalah kekasih yang tiada duanya. Ya, maka aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi nggak bisa. Karena Nabi SAW adalah Khalilur Rahman. Beliau adalah kekasihnya Allah, ya, sehingga beliau tidak bisa menjadikan Abu Bakar. Tapi beliau berniat, kalau saya boleh mengambil khalil, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Allahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga kita akan bahas ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun spesial khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini insya Allah yang akan menjadi tema pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Nakifillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.